Tentunya sufuf ini banyak, teman-teman, diberikan kepada para nabi-nabi. Nabi ini banyak, kurang lebih 124.000 para nabi. Dan para rasul 300, kurang lebih 313 ya, kurang lebih. Kalau nabinya 124.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa berharap kebaikan-kebaikan yang begitu banyak melalui memahami dari ilmu agama. Alhamdulillah hari ini mungkin kita masuk ke dalam bab i'tiqad atau tentang akidah, yaitu i'tiqad dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya meyakini dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kitab tersebut ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang tentunya diberikan kepada kekasih kita baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau yang mana tentunya di dalam Taurat tersebut isinya adalah suatu tatanan-tatanan di dalam hukum menjalani di dalam kehidupan pada saat itu. Itu suatu hukum yang telah ditetapkan. Begitu juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Tentunya kitab Zabur ini diberikan kepada baginda Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Itu kandungan di dalam kitab Zabur adalah kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah yang tentunya dilantunkan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam di dalam kitab tersebut. Dan banyak sekali cerita-cerita sirah mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam memiliki suara yang indah. Tentunya kitab Zabur itulah yang ia gunakan untuk dilantunkan, yang menyebabkan keindahan dari suara beliau. Dan isinya tentunya sebagaimana tadi adalah kalimat hikmah, kalam-kalam hikmah dari Allah Subhanahu wa taala atau kalimat mutiara-mutiara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Lalu kitab yang ketiga adalah Injil. Adapun Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang membenarkan tentunya kepada kitab-kitab sebelumnya juga tentang bahwasanya Taurat itu memang benar dan kitab yang ada setelahnya itu memang ada bahwasanya itu adalah dari firman Allah. Lalu terakhir dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang turunkan adalah Al-Qur'anul Karim, yang tentunya diturunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab tuntunan ataupun tatanan kehidupan di dalam menjalani kehidupan maupun di dalam tatanan syariat yang tentunya banyak diambil dari Al-Quran. Alhamdulillah, kemudian Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjaganya melalui para hamba-hamba yang Allah pilih menjadi para hafiz Al-Quran. Dan hingga saat ini tentunya Al-Quran sangat-sangat terjaga. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menjaganya. Namun kitab-kitab sebelumnya kita tidaklah memungkiri jika kita didengarkan atas isi-isi dalam kitab Taurat, Injil maupun Zabur, tentu kita tidak boleh mudah di dalam menerima maupun tidak bolehnya kita mudah di dalam menolak. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu tidak. Karena apa? Karena disebabkan banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam kitab-kitab tersebut. Yang tentunya itulah yang menyebabkan kita tidaklah mudah di dalam menerima ataupun menolak. Alhamdulillah, saat ini kita akan masuk ke dalam bait yang menjelaskan tentang sufuf. Yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak juga mengirim sufuf. Sufuf ini adalah lembaran-lembaran
yang tentunya kepada para nabi-nabi sebelumnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim pun menerima sufuf. Kok tidak ada di dalam kitabnya? Tentunya di sini akan dijabarkan sufuf itu kandungannya apa, isinya apa. Tentunya dulu diberikan sufuf ini pernah diturunkan juga kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu karena di masa-masa lalu jika pengangkatan seorang nabi itu Allah Subhanahu wa taala utus nabi tersebut di dalam suatu kaumnya. Ada suatu kaum, maka dipilihlah seorang nabi yang baik nasabnya, yang baik rupanya, dan yang baik tentunya segala sisi yaitu memiliki kebaikan. Bahkan dari wajah pun mereka memiliki ketampanan. Barulah dipilih menjadi seorang utusan. Kurang lebihnya demikian. Alhamdulillah dengan barokah baginda Nabi Muhammad SAW, kita ini bisa mengemban suatu beban yang dibebankan oleh kepada Rasulullah SAW tanpa dipilih-pilih, hanya atas petunjuk ataupun diberikan suatu tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tentunya untuk menyanggupi dari hal tersebut. Tidaklah seperti nabi-nabi dahulu, tentunya diangkat menjadi nabi, dia diutus dan dilihat nasabnya. Begitu kurang lebihnya. Dan saat ini kita akan membahas kurang lebih tentang sufuf. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan di dalam kajian kita ini, kita memohon kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan begitu banyak keberkahan dan manfaat kebaikan melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang mengenai sufuf. Wasuful khalili wa kalimi fiha kalamu hakimil alim. Wasufufu khalili, dan telah diberikan sufufnya kepada Nabi Ibrahim, wal kalimi, dan juga kepada Nabi Musa. Fiha, di dalam sufuf, kalamul hakimi, adapun di dalamnya tersebut adalah kalam dari zat yang maha menghukumi, al-alimi, dan maha mengetahui. Maksud dari nazam ini ialah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sufuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam al-Khalili, yaitu dari julukannya, yaitu julukan Nabi Ibrahim adalah Khalil. Dan Nabi Musa al-Kalimi, karena Nabi Musa ini bisa berbicara kepada Allah, yang tentu julukannya Kalim, yang berbicara kepada Allah. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yaitu al-Kalim, di dalamnya, yaitu di dalam sufuf, merupakan dari kalam zat yang maha menghukumi dan maha mengetahui. Di sini menjelaskan bahwasannya sufuf itu dari Allah, yang mana di dalamnya juga terdapat kalam atau firman zat yang maha menghakimi dan juga yang mengetahui. Tentunya di dalam nazam ini penjelasannya ialah orang yang mukallaf, ia ini harus wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa lembar atau beberapa sufuf kepada junjungannya, yaitu junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Allah juga telah menurunkan beberapa lembar sufuf sebelumnya yang tentunya diturunkannya sebelum turunnya kitab Taurat
kepada junjungan kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi sufuf ini diturunkan kepada, kita harus meyakini bahwa ada sufuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kemudian juga kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan sufuf kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebelum diturunkannya kitab Taurat. Kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, Am tunabba bima fi suhufil Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Ataukah belum diberitahu kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan dari janji. Jadi suhuf ini tentunya adalah yang diberikan suhuf atau lembaran-lembaran itu tidak ada lain melainkan untuk menyempurnakan dari janji-janji yang ada di dalam suatu kitab. Tidak seperti yang mungkin kita bayangkan ini bertolak belakang. Tidak, semuanya saling berkaitan. Wallahu a'lam. Dan kita sebagai mukallaf wajib mengimani atau meyakini bahwasanya Allah telah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Musa alaihissalam, karena di situ ada firman Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang suhuf yang telah diterima oleh Nabi Ibrahim dan maupun Nabi Musa alaihissalam. Tentunya Nabi Musa seperti tadi yang kita jelaskan, turunnya suhufnya Nabi Musa sebelum diturunkannya kitab Taurat. Wallahu a'lam. Dan tentunya suhuf ini banyak, teman-teman, diberikan kepada para nabi-nabi. Nabi ini banyak, kurang lebih 124.000 para nabi, dan para rasul 300, kurang lebih 313 ya, kurang lebih. Kalau nabinya 124.000. Ketaatan kepada Rasulullah. Saat ini kita masuk kepada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma atabihi rasuluh wa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, dan adapun setiap seseorang, setiap sesuatu, setiap perkara, ata yaitu yang datang, ata yang datang, bihi dengan perkara, dengan ma, ar-rasulu yaitu siapa? Rasul. Fahaqquhu, maka ia, adapun ia berkewajiban kita ini kepada suatu perkara. Taslimuhu yaitu pasrah. Kita kembali kepada utusan tersebut, perkara yang telah diutuskan kepada yang diutus. Taslimuhu yaitu ia senantiasa taslim, yaitu pasrah. Wal qabulu, dan menerimanya. Nazam berikut yaitu kurang lebihnya, artinya apapun yang disampaikan oleh Rasul, maka kita harus pasrah dan harus menerima. Apapun yang disampaikan Rasul, kita harus pasrah dan menerima. Penjelasan yang tentunya untuk nazam ini yaitu orang-orang mukallaf tentunya ia wajib menerima dan pasrah sepenuhnya terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia harus melaksanakan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi dari segala yang telah ia katakan sebagai larangannya. Jadi dia harus mematuhi secara pasrah. Tidak ada penolakan atau tidak ada pembantahan dari suatu perintah. Dia dalam suatu perintah maupun suatu larangan, ia harus pasrah dan harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh
Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakum rasulun wa ma atakum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang telah dilarangnya, maka tinggalkanlah. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Yang mana artinya yaitu, hai orang-orang yang telah beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di dalam surat An-Nisa. Di sini bisa kita pahami, kita dapatkan bahwasanya apa yang diperintahkan Rasul itu adalah suatu perintah yang kita harapnya pasrah untuk menjalani dan menunaikan dari suatu perintah tersebut. Dan adapun suatu larangan, alangkah baiknya kita ini jangan ada suatu pertentangan atau perselisihan di dalam suatu larangan tersebut. Walaupun mungkin dengan perkembangan zaman di dalam hukum, banyak sekali hukum-hukum yang tentunya yang menyebabkan seseorang itu mencari di dalam berbagai bentuk dalil-dalil. Dan dia harus pasrah mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya dalam hadapan Rasulullah SAW ia harus pasrah dan menyerah dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Dan itu bisa kita pahami di dalam kitab fikih. Makanya di dalam agama ini kita harus bisa setidaknya memahami di dalam ilmu-ilmu hukum yang ada, yang setiap hari kita sentuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam hukum wudu, mandi, dan lain-lain sebagainya. Maupun hukum di dalam muamalah, muasyarah ubudiyah, itu pun kita setidaknya mengetahui apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Karena zaman saat ini berbagai macam bentuk fitnah yang berada di lingkungan kita atau berada di dekat-dekat kita, sehingga seringkali karena suatu hal tersebut telah bercampur dengan perkara-perkara yang hak atau disebut perkara-perkara yang murni, yang telah tercampur dengan perkara yang tidak murni, dan orang menganggap suatu hal tersebut ya tidak ada di dalam hukum, bahkan menyepelekannya. Dan tentunya di dalam hal tersebut, na'udzubillah, jika kita tidak membenahi dari hati kita, membenahi dari kehidupan kita, tentu na'udzubillah, jika kita tidak menyadari, alhamdulillah Allah bisa mengampuni kita. Namun jika kita tidak mau tahu di dalam menyadari setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kita, tidak mau mempelajarinya, itulah suatu hal yang akan memberikan suatu beban terhadap diri kita. Sebagaimana tadi di dalam kitab Tauhid ini pun menjelaskan, yaitu kitab i'tiqad, kita harus mentaati Rasulullah SAW sepenuhnya dari hal yang berada di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu bisa menjadi dasar hukum di dalam kehidupan kita. Dan tentunya hal tersebut telah dipermudah oleh para ulama-ulama di masa itu dengan catatan-catatan mereka mencari dari hukum-hukum di dalam kehidupan Nabi, Al-Quran, hadis, maupun mereka memecahkan dengan ijma bersama-sama maupun mengkiaskan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk agar mudah menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang telah dilarang olehnya. Namun jika kita tidak mampu di dalam mengerjakannya, jangan sekali-kali kita menentang ataupun melontarkan di dalam lisan kita untuk menyepelekan suatu perintah ataupun menyepelekan suatu larangan.
itu bisa menyebabkan akan rusaknya hati kita, dan kita bisa jatuh di dalam suatu yang tidak kita harapkan, yang tentunya bisa mencelakakan hidup kita, yang terlebih-lebih nanti di yaumul hisab atau di hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah membahas kurang lebih tentang sufuf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa. Dan tentu sufuf ini tidak berhenti di antara dua nabi ini saja. Banyak para nabi-nabi yang telah menerima sufuf-sufuf. Tentunya nabi yang telah saya sebutkan yang sangat banyak dijelaskan di pesantren pastinya tentang sufuf itu pernah diberikan kepada Nabi Sis. Karena para nabi itu banyak, ada Nabi Sis, ada Nabi berbagai macam nabi, ada Nabi Daniel, dan banyak lagi para nabi yang tentunya kita juga banyak tidak mengenalnya, karena yang diwajibkan untuk mengenalnya yang disebut di dalam Al-Quran kurang lebih 25 para nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dan kita juga telah mendengarkan masuk ke dalam bab tentang wajibnya kita ini memasrahkan diri, mengikut tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagaimana juga pasrah tunduk apa yang telah beliau larang di dalam kehidupan kita, sehingga hal itu akan berguna dan baik di dalam kehidupan kita saat ini, terlebih lagi nanti perjumpaan kita kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jika kalian menyukai dari video saya ini, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalian tekan like. Dan untuk mendapatkan notifikasi, silahkan kalian menekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.